Siapapun pilihannya, siapapun pemenangnya. Kita akan mulai penyampaian visi dan misi calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang periode 2022-2023. Sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silahkan. Kandidatnya siapapun pemenangnya, siapapun yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu majelis guru yang telah hadir pada kesempatan ini, yang saya sayangi, saya banggakan siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang, teristimewa para calon ketua OSIS yang sebentar lagi akan menyampaikan visi dan misinya. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat kembali ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad semoga selalu tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad yang telah memberi suri tauladan kepada kita umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru serta siswa dan siswi yang kami sayangi, pagi ini, jam ini kita tidak belajar di ruangan, tapi kita belajar di lapangan ini. Kita belajar berdemokrasi di sekolah. Mudah-mudahan pelajaran atau latihan berdemokrasi ini akan memberi pengalaman kepada kita, sehingga jika kita diberi tanggung jawab untuk melaksanakan suatu pemilihan baik di desa ataupun pemilihan tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional, kita punya pengalaman melaksanakannya. Jadi acara ini sangat penting. Maka mari kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak mengimbau kepada siswa dan siswi semua, mari kita dengarkan penyampaian visi dan misi dari calon ketua OSIS yang alhamdulillah ada 2 pasang calon yang akan kita pilih dalam pemilihan ketua OSIS tahun pelajaran 2022-2023. Visi dan misi itu bagi kita sangat penting kita ketahui dari calon itu, karena itulah cita-citanya atau tujuan yang akan dicapainya dalam menakodai atau memimpin organisasi siswa yang ada di sekolah kita ini. Jadi mana visi atau program kerja nanti yang sangat ideal, sangat realistis menurut kita, tentu itulah calon yang akan kita pilih. Jadi visi dan misi yang kita ketahui dari calon itu akan menjadi landasan kita dalam memilih siapa calon yang akan kita pilih. Jadi dengarkan baik-baik nanti visi dan misi yang akan disampaikan oleh calon-calon ketua OSIS ini. Bapak juga mengucapkan terima kasih kepada panitia pemilihan ketua OSIS yang juga melibatkan seluruh pengurus OSIS mungkin di bawah bimbingan pembina OSIS Bapak Rizky Irawan dan Bapak Musriadi sebagai wakil kesiswaan yang telah bersusah payah mempersiapkan acara ini sehingga tahapan-tahapan dari pemilihan ketua OSIS itu dapat kita lalui, mungkin mulai dari penjaringan calon, penetapan calon sampai hari ini kita akan mendengarkan visi dan misi itu.
Kita melaksanakan acara ini masih dalam masa pandemi. Untuk itu Bapak ingatkan kita semua untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena itu sudah digariskan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pelajaran tatap muka ini, protokol kesehatan itu sangat penting sekali. Jadi kita tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah digariskan oleh pemerintah. Siswa dan siswi yang kami banggakan, kami ingatkan juga bahwa OSIS ini, organisasi siswa yang ada di sekolah ini, adalah yang sangat penting bagi siswa semuanya, karena ini akan memberi pengalaman bagaimana berorganisasi, bagaimana menjadi pemimpin, karena itu berguna untuk kehidupan kita untuk masa-masa yang akan datang. Karena kalau kita lihat di perguruan tinggi itu, yang menjadi aktivis mahasiswa, yang menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan itu banyak diantaranya adalah orang-orang yang pernah menjadi pengurus OSIS di waktu SMA-nya dulu. Jadi ini akan sangat bermanfaat, ikut berorganisasi ini bermanfaat sekali kepada kita dalam menimba pengalaman bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita mengolah suatu organisasi, menjadi pemimpin dalam suatu organisasi. Dan kita lihat juga banyak pemimpin-pemimpin yang ada di negara kita ini lahir dari orang-orang yang aktif di organisasi, baik itu bupati, gubernur, ataupun pemimpin-pemimpin lainnya, itu adalah orang-orang biasanya aktif di organisasi. Jadi kami berharap jangan malas atau tidak mau ikut organisasi. Ya, jadi bergabunglah dalam organisasi ini, semoga akan memberi pengalaman bagi kalian yang berguna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini berjalan dengan sukses dan sampai nanti pada tahapan pemilihan dan pelantikan pengurus OSIS yang baru. Kita berharap Allah memberikan ridho kepada kita sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita usahakan dapat terwujud hendaknya. Begitu juga kita berharap moga Allah segera mengangkat pandemi ini dari bumi kita atau dari permukaan bumi ini, sehingga kita dapat melaksanakan program-program kerja kita sehingga tidak dibatasi atau dihalangi oleh pandemi ini. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu penyampaian visi dan misi dari calon ketua OSIS kita periode 2022-2023. Untuk menjadi moderator penyampaian visi dan misi ini, kita minta kepada Ibu Emi Yusnita. Pada Ibu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh temannya. Nah, dari situ nanti kita bisa memilih siapa yang terbaik, visi dan misinya memajukan sekolah kita ini. Baik, kita mulai dari pemilihan yang nomor pilihan nomor 1, yaitu Yuka Naila Nabisa dan Aisyah Kumairah untuk menyampaikan visi dan misinya. Ini ketua dan wakil ketuanya. Ya, jadi kalau milih nomor 1 berarti inilah nanti yang memimpin OSIS kita. Ya, silakan dengarkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuantan Seberang serta wakil, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru beserta staf ruang tata usaha
maupun kakak-kakak senior hingga kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karenanya lah kita diberi kesehatan jasmani maupun rohani dan dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum saya masuk dalam penyampaian visi misi yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Barangkali ada kakak-kakak senior, bahkan kawan-kawan sangkatan yang belum mengetahui siapa nama saya. Perkenalkan, nama saya Yuka Naila Nafisa. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Tentunya saya berdiri di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh kandidat calon wakil ketua OSIS yang bernama Aisyah Humairah dari kelas 10 MIPA 1. Baiklah, langsung saja saya langsung membacakan visi misi. Visi mewujudkan karakter siswa maupun siswi yang kreatif, berprestasi, dan mengedepankan moral serta berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi 1. Menumbuhkan rasa ketakwaan pada siswa maupun siswi. 2. Membentuk dan mengembangkan interaksi siswa maupun siswi terhadap anggota OSIS. 3. Menyelenggarakan keaktifan siswa maupun siswi di bidang akademik maupun non-akademik dalam bakat dan minat siswa. 4. Menjadikan sekolah dengan lingkungan yang aman dan nyaman. Baiklah, sebelum saya mengakhiri pembacaan visi misi yang telah saya sampaikan tadi, saya langsung menyampaikan program. Apabila saya tertunjuk dan terpilih menjadi ketua OSIS, maka saya akan menjalankan 1. Keagamaan, mengadakan kegiatan pada acara Hari Besar Islam, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dan melaksanakan sholat berjamaah mengikuti jadwal dan waktu yang ditentukan. 2. Akademik maupun non-akademik, mengaktifkan ekstrakurikuler dari berbagai cabang, mengadakan perlombaan serta acara pensi di beberapa peringatan hari besar. 3. Keamanan, mengintensikan patroli pada lingkungan sekolah, menegakkan kedisiplinan, serta mengadakan razia dadakan. Baiklah, cukup itu yang hanya saya sampaikan. Namun, untuk mengakhiri percakapan saya kali ini, saya memiliki pantun. Bazar Ramadan, pasal 1. Pilihlah komandan nomor 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi visi dan misi dan program kerja juga dari nomor urut 1. Sebaik kita lanjut ke nomor urut 2, yaitu ketuanya Aisyah Saribulan dan wakilnya Alia Imeldi Arizona. Oke, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Asia Saribulan. Saya berasal dari kelas 11 IP 1. Saya sebagai calon ketua OSIS periode 2022-2023. Perkenalkan pasangan saya. Perkenalkan, nama saya Alia Imeldi Arizona dari kelas 11 IPS 2. Berdirinya saya di sini adalah sebagai wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Kami di sini akan menyampaikan visi misi kami, yaitu visi kami adalah mewujudkan OSIS menjadi organisasi yang lebih baik sehingga dapat menjadikan siswa-siswi yang baik dan juga berkarakter, serta menjadikan organisasi OSIS sebagai potensi untuk menampung aspirasi, inspirasi, kreativitas supaya terbentuk siswa-siswi yang cerdas, kreatif, rajin, disiplin, dan bertanggung jawab.
Dan misi kami adalah: pertama, mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, membuka ruang diskusi antar OSIS dan siswa-siswi. Yang ketiga, membuat program-program terbaru yang unggul. Keempat, meningkatkan kreativitas dengan mengikuti ekstrakurikuler yang ada. Dan kelima, meningkatkan kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Sebelum itu kami juga sudah menyusun program-program kerja jika kami terpilih menjadi ketua OSIS. Yang pertama, bakti sosial. Saya rasa kalian semua sudah tahu apa itu bakti sosial. Sedikit saya jelaskan, bakti sosial itu tujuannya untuk saling membantu sesama manusia. Jika kami mempunyai waktu luang dan bahan objek untuk sesama manusia memberikan sesuatu yang bisa membutuhkan untuk orang lain. Dengan di samping itu, kami juga bisa menggali rasa kepedulian kami dengan sesama manusia. Kedua, memperingati hari besar nasional dan hari besar keagamaan. Yang ketiga, kerja bakti. Saya rasa kalian semua sudah tahu apa itu kerja bakti. Kerja bakti itu adalah suatu kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Misalnya membersihkan musola dan lain sebagainya. Keempat, kelas meeting. Kelas meeting atau pertemuan kelas. Biasanya ini diadakan ketika ujian selesai. Perlombaan ini berupa perlombaan di bidang keolahragaan, kesenian, dan lain sebagainya. Yang kelima, MPLS atau singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Itulah visi dan misi kami. Jangan lupa pilih nomor urut 2 jika kami menang. Itulah penyampaian visi misi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dong tepuk tangan. Tadi yang terakhir kurang jelas ya. Ya, ini ketawa dia ya kan. Nah, jadi sudah tahu kan visi misi teman-temannya ini atau calon-calon dari ketua OSIS kita 2022-2023. Jadi silakan nanti pilih mana yang terbaik menurut siswa-siswi semua. Oke, kita lanjut ke seksi tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan dalam sebuah amplop yang akan kita suruh mereka untuk memilihnya. Oke, nomor urut 1, silakan dipilih. Kita lihat apa kira-kira pertanyaannya. Baik, pertanyaannya dengarkan baik-baik. Belakangan ini sering terjadi perkelahian sesama siswa SMA N1 Kuantan Hilir Seberang, dan kejadian ini bermula dari sikap bullying yang sering terjadi di antara sesama siswa. Pertanyaannya, jika seandainya nanti kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA N1 Kuantan Hilir Seberang, tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi bullying di SMA kita ini? Oke, silakan dijawab. Silakan langsung dijawab saja. Saya akan menjawab. Langkah pertama yaitu adalah menegakkan kedisiplinan, dan saya akan menindaklanjuti dari para oknum-oknum yang melakukan bullying terhadap satu sama lain terhadap temannya. Tentunya saya selaku ketua OSIS, jika seandainya nanti saya terpilih, maka saya akan lebih tegas menghadapi permasalahan tersebut. Sekian, terima kasih. Dan sekian, terima kasih. Itu tadi dari pertanyaan yang pertama. Oke, silakan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor 2, ketuanya berdiri. Silakan diambil. Oke.
Oke, pertanyaan berikutnya untuk nomor urut 2. Apakah yang kamu lakukan jika organisasi yang kamu pimpin tidak aktif? Dan apakah upaya kamu apabila teman seorganisasimu lalai, malas, dan tidak bertanggung jawab atas tugasnya dalam berorganisasi? Silakan Aisyah atau temannya nanti yang menolongnya. Dengarkan jawabannya, kira apa? Saya akan sebisa mungkin untuk mengaktifkan organisasi yang tidak aktif dan dengan kemampuan yang saya miliki. Dan saya akan menegaskan kepada anggota yang lalai untuk lebih aktif lagi dan bertanggung jawab lagi ketika berorganisasi. Terima kasih, itulah jawaban saya. Dong, tepuk tangan. Ya. Oke, sekarang giliran dari wakil ketua OSIS tadi. Silakan berdiri. Pertanyaan untuk wakil ketua OSIS. Menurut pendapat kamu atau kalian di sini, penerapan sistem kredit point dalam penegakan disiplin sekolah, kok nggak nyambung? Oke. Menurut pendapat kalian, penerapan sistem kredit point dalam penegakan disiplin sekolah, apakah cuman gitu deh, Pak? Oke? Nggak nyambung rasanya. Oke. Menurut pendapat kalian, bagaimana penerapan sistem kredit point dalam penegakan disiplin sekolah? Kita punya kredit point, lalu apakah ini jalan atau bagaimana dalam penegakan disiplin sekolah? Pantunnya, buah anggur, buah pepaya. Cakep, nggak ada ya? Kalau dimakan manis rasanya, seperti yang baca. Wahai calon ketua OSIS kita, bersungguh-sungguhlah dalam bekerja. Oke, silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Bagi kami, kredit point sangat mendukung dalam kinerja program OSIS seperti di bidang keamanan. Keamanan dan kedisiplinan agar siswa lebih karena kredit point merupakan patokan agar siswa lebih teratur dalam menegakkan kedisiplinan. Sekian, terima kasih. Oke, yang terakhir silakan dari Alia. Pertanyaan berikutnya, apakah arti menjadi seorang pemimpin? Dan bagaimana model kepemimpinan yang akan kamu gunakan jika seandainya kamu terpilih menjadi ketua OSIS? Bagus pertanyaannya. Iya, bolehlah wakil atau ketua di sini ya. Apakah arti menjadi seorang pemimpin? Dan bagaimana model kepemimpinan yang akan kamu gunakan jika seandainya kamu terpilih menjadi ketua atau wakil ketua OSIS? Silakan dijawab. Siapapun kandidatnya, siapapun pemenangnya, siapapun yang terpilih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Bagi saya, menjadi pemimpin itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan, karena seorang pemimpin itu adalah seseorang yang mengatur seluruh organisasi yang ada di sekolah. Seandainya kami terpilih, kami akan lebih tegas dan kami akan menjadi pemimpin yang tegas, dan jikalau kami ada salah, tolong diperbaiki dan diberitahukan kepada kami. Dan terima kasih.
Baik, itu pertanyaan dari yang di amplop. Sekarang pertanyaan dari siswa. Dari kelas 1 satu orang, dari kelas 2 satu orang, dari kelas 3 juga satu orang. Silakan ke depan yang kelas 1. Baik. Pertanyaan untuk calon nomor urut 1. Seperti yang kita ketahui saat ini, keterlambatan siswa atau siswi saat ini memang banyak. Terkadang terlambatnya siswa dan siswi ini sering terjadi. Langkah apa yang Anda lakukan untuk mengantisipasi terlambatnya siswa datang ke sekolah? Terima kasih. Awal yang pertama, kita akan mematokkan kepada kredit poin dan bekerja sama terhadap penjaga sekolah, menutup pagar tepat dalam waktu pembelajaran telah dimulai. Sekian, terima kasih. Oke, itu jawabannya. Baik, untuk nomor urut 2, tadi membimbing organisasi yang dipimpin untuk anggotanya menjadi tegas. Yang saya tanyakan, apakah Anda yakin orang yang tadi Anda katakan lalai akan tugasnya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, padahal dia sudah tidak bisa? Yang Anda katakan dia sudah lalai. Tolong dijawab. Oke, itu pertanyaan untuk nomor urut 2. Good question. Oke, kita minta waktu untuk grup kita minta nomor urut 2 untuk menjawabnya. Menjawab pertanyaan dari Diko, saya akan berdiskusi dengan orang yang lalai tersebut dan saya akan memperingati dia jika dia masih lalai dalam bertugas, maka saya akan keluarkan dia dari jabatannya. Terima kasih. Oke, gimana? Sudah terwakili rasanya? Jadi kalau Anda lalai dan sudah diperingati, tidak juga mau bersiap-siap untuk keluar dari organisasi. Oke, terima kasih. Gilardiko, silakan kembali. Baik, selanjutnya dari kelas 11. Dari mantan ketua OSIS. Baiklah, pertanyaan saya yaitu, jika nanti kalian terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, apa yang ingin kalian kembangkan untuk sekolah kita ini? Misalnya dalam organisasi apa yang ingin kalian kembangkan dan bagaimana cara kalian mengembangkan organisasi tersebut? Untuk semuanya, Mem. Untuk semuanya. Nomor berapa dulu? Nomor 1 terlebih dahulu. Organisasi saja. Bukan misalnya kebersihan sekolah, apa yang dikembangkan gitu, apa yang lebih dibersihkan gitu, mungkin enggak gitu. Organisasi saja. Organisasi saja. Baiklah, saya akan menjawab. Dalam waktu kurun terakhir ini, saya melihat siswa maupun siswi di sekolah SMA Negeri 1 Katek Seberang tentunya memiliki potensi, bakat, dan minat masing-masing. Seperti di sisi lain, ada yang memiliki kelebihan di bidang non-akademik dan ada pula memiliki kelebihan di bidang akademik. Maka dari itu, kami akan mengaktifkan ekstrakurikuler dari berbagai cabang dan tentunya memerlukan dukungan dan kerjasama dari rekan-rekan dan perizinan dari pihak sekolah. Sekian, terima kasih. Oke, itu tadi jawaban dari calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor urut 1. Selanjutnya calon nomor urut 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mesya. Kami akan mengaktifkan kembali organisasi lama yang sudah tidak aktif
dengan cara membagikan brosur atau formulir kepada siswa-siswi. Nah, di situ mereka bisa menulis bakat dan minat dia di mana organisasi yang banyak aktif atau yang banyak dipilih oleh siswa tersebut, maka kami akan mengembangkan program tersebut. Terima kasih. Ya udah, itu saja. Silakan Meisha kembali ke tempatnya. Kelas 12, satu orang saja. Selain Widya Mayangsari dengan Nopri Ramadan, karena sudah ada tadi pertanyaan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya jika kalian jadi ketua OSIS, apa yang jadi andalan SMN 1 Kota Deli Serdang untuk berkompetisi atau akademik dalam persaingan antar kabupaten kota sini? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Suci. Saya melihat potensi dari siswa maupun siswi di SMA Negeri 1 Klaten Seberang memiliki bakat yang sangat besar di bidang olahraga, terutama futsal maupun voli. Sekian, terima kasih. Nomor urut 1 akan mengembangkan futsal dan volleyball karena menurutnya potensinya lebih tinggi di volleyball dan futsal. Oke, selanjutnya nomor urut 2 kira-kira Saya akan mengembangkan di bidang keagamaan dan di bidang kesenian karena saya lihat banyak siswa-siswi yang punya bakat tentang menari, nyanyi, dan lain sebagainya. Terima kasih. tadi jawaban dari teman-temannya. Oke, demikian tadi pembacaan misi dan pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab. Ingat, pemilihannya hari Kamis. Jadi kamu sekarang sudah tahu mana yang mau dipilih, nomor urut 1 atau nomor urut 2, ya, atau nomor urut 2 atau nomor urut 1. Nah, silahkan nanti dipilih. Jangan dipilih berdasarkan kebaikan atau apa segala macamnya, tapi pilihlah visi dan misinya. Itu yang penting. Oke, sudah acara kita, Pak Kiki. Oke, terima kasih kepada Ibu Emi Slita telah menjadi moderator dalam pelaksanaan penyampaian visi misi dan tanya jawab dalam pelaksanaan calon pemilihan ketua OSIS SMA 1 Kota Deli Serdang periode 2022-2023. Sekali lagi kami mengingatkan kepada siswa semua yang kemudian kepada calon ketua OSIS yang menjadi hak pilih atau yang menjadi calon pemilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini. Yang pertama adalah seluruh siswa SMAN 1 Kuantan Hilir Seberang. Yang kedua adalah seluruh tenaga pendidik atau guru. Yang ketiga adalah seluruh pendidik atau guru. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kependidikan. Jadi silakan calon ketua OSIS berkampanye kepada siswa, kepada guru, atau kepada tenaga kependidikan. Yang termasuk kepada tenaga pendidikan adalah tata usaha, penjaga sekolah, satpam, dan sebagainya. Oke, untuk acara hari ini cukup sekian. Nah, kita akan melaksanakan pemilihan itu pada hari Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022. Oke, kami berharap tidak ada yang golput. Demi kebaikan atau kemajuan sekolah kita untuk kedepannya. Terima kasih. Cukup sekian untuk acara kita hari ini. Siapapun pemenangnya, siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Yang kalah mendukung, yang menang merangkul. Ada pemilihan haruslah kita jaga. Ada pemilihan haruslah kita jaga. Ada pemilihan haruslah kita